Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Fakta terbaru ditemukan oleh KNKT bahwa kapal dikemudikan oleh nakoda pengganti saat kejadian. Fakta baru terungkap dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Suryanto Cahyono, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT bilang, saat kapal tenggelam, tugas kemudi dipegang oleh nakoda pengganti. Nakoda pengganti ditemukan selamat, namun nakoda utama dinyatakan hilang. Tim KNKT masih mengumpulkan data faktual di lapangan. Investigasi dilakukan melalui wawancara langsung dengan kru kapal dan beberapa penumpang yang selamat. Sebetulnya yang selamat itu Mualim 1. Nah, Mualim 1 itu sebagai pelaut juga memiliki sertifikat ANT juga. Nah, kalau kaptennya lagi istirahat, nakoda yang dibilang nakoda pengganti itu adalah Mualim 1. Artinya Mualim 1 terus dia bangunkan kaptennya. Terakhir Mualim 1 untuk keluar untuk memerintahkan penumpang untuk menggunakan plat pelapor. Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di hari pertama perpanjangan operasi terus dilakukan petugas SAR gabungan di Gilimanuk, Bali. Kabasarnas Bali bilang proses pencarian korban difokuskan di perairan Pebuahan. Pencarian dilakukan di perairan Pebuahan karena arus dari Samudra Hindia yang masuk ke Selat Bali mengarah ke sana. Kita sudah masuki perpanjangan di hari pertama, ya udah masuki hari ke-8. Yang mudah-mudahan korban yang kita cari dan selalu kita kondisi dengan para nelayan dan dengan masyarakat di pesisir, dan arus sudah mulai mengarah ke pantai Pebuahan, demikian sesuai dengan korban-korban yang ditemukan tadi pagi. Hingga Rabu malam, korban KMP Tunu Pratama Jaya korban meninggal tercatat 12 orang dari total 42 orang yang berhasil ditemukan. Pencarian korban tenggelam diperpanjang 3 hari setelah pencarian ke-7. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk informasi terkini terkait dengan perkembangan pencarian kapal tenggelam di Selat Bali, kami akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rendra Farandika. Selamat pagi Rendra, informasinya sudah ada deteksi nih, badan kapal ada di sebelah mana, kemudian bagaimana rencana pencarian pada pagi hari ini? Ya baik, kamera bawah laut milik Koarmada 2 TNI AL telah mendeteksi dugaan adanya bangkai kapal yang berada di Selat Bali dengan kedalaman sekitar kurang lebih 49 meter. Dan posisi bangkai yang diduga kapal KMP Tunu Pratama Jaya itu saat ini sudah mulai mendekat ke jalur kabel bawah laut milik PLN yang mendistribusikan listrik dari Jawa ke Bali. Dan jaraknya sangat dekat, bersekitar antara 30 meter. Itu terjadi karena bangkai kapal KMP Pratama Jaya itu terbawa arus. Gitu. Oke, kemudian terkait dengan kedalamannya, apakah sudah diketahui dari kedalaman berapa, kemudian nanti upayanya apakah langsung misalnya ada upaya untuk mengangkat ataupun mengevakuasi korban yang ada di sana? Ya, saat ini bangkai yang diduga KMP Tunu Pratama Jaya masih akan terus dilakukan. Dan sebelumnya KRI Pulau Vanildo yang melakukan pengecekan. Dan hari ini KRI Spika milik TNI AL juga dikerahkan untuk memastikan lebih detail objek yang berada di kedalaman 49 meter yang berada di Selat Bali tersebut. Dan untuk saat ini di hari ke-9 jika cuaca memungkinkan, ada sekitar 34 penyelam yang telah disiapkan untuk menyusuri dasar laut. Meski begitu, tantangannya saat ini masih berada di kondisi cuaca yang sangat deras, terutama arus laut. Gitu. Baik, Rendra, terkait dengan korban, sementara ini jumlah yang sudah teridentifikasi meninggal dunia ada berapa? Kemudian pencarian hari ini fokus untuk mencari berapa korban lagi? Baik, untuk total data terakhir yang dirilis oleh Posko di Pelabuhan Kapang, total ada 12 korban yang meninggal dunia.
dan korban ke-11 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI yang berada di RSUD Blambangan Banyuwangi. Dan sedangkan ada 23 yang masih belum ditemukan dan sebelumnya ada 30 orang yang selamat. Dan perlu diketahui, tim DVI bersiaga di RSUD Blambangan sebanyak 31 ahli forensik dari DVI Polda Jatim. Baik, ada 23 orang yang masih dicari untuk hari ini. Terima kasih Rendra melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, saudara, terkait dengan seorang polisi yang dikeroyok sejumlah anggota Satpol PP Kota Gorontalo. Akibatnya korban menderita luka di beberapa bagian tubuh. Video rekaman CCTV memperlihatkan saat pengeroyokan oleh sekelompok anggota Satpol PP ke seorang polisi di depan sebuah kafe di Gorontalo. Kuasa hukum korban mengaku tidak hanya mengalami kekerasan fisik, namun juga disetrum menggunakan alat kejut listrik. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Gorontalo. Menurut kuasa hukum, pengeroyokan terjadi saat Satpol PP menggelar razia. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga berujung kekerasan. Yang bersangkutan itu kurang lebih dikeroyok oleh 4-5 orang. Selain dikeroyok menggunakan tangan dan kaki, saudara Dwi Oktavian juga disetrum dengan alat kejut listrik di bagian leher, yang ini mengakibatkan bekas luka bakar, dan di bagian belakang punggung. Pasca pengeroyokan, saudara, aksi penyerangan juga terjadi di kantor Satpol PP Kota Gorontalo. Penyerangan mengakibatkan kaca kantor pecah. Kuasa hukum Satpol PP bilang telah menyerahkan proses pengerusakan kantor ini ke polisi. Sementara terkait pengeroyokan, kata kuasa hukum, 4 personil Satpol PP telah diperiksa. Oleh pihak Satpol PP terhadap si oknum polisi tadi. Yang oknum polisi tadi itu ialah pemilik anak dari pemilik kafe tersebut. Sehingga ini harus kita telusuri secara mendalam. Dari pengeroyokan tadi yang dikatakan tadi, dugaan pengeroyokan itu melakukan tindakan represif ataupun tindakan pengerusakan terhadap fasilitas negara. Ya, ini pihak tadi kan diduga ini sekelompok oknum tadi, polisi itu melakukan penyerangan ke kantor Satpol PP. Dianggap mengganggu dan merugikan, ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk hiburan sound horeg yang kini fenomenal. Informasi selengkapnya usai jeda.